Halo sob, selamat siang. Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Sedikit pengumuman dulu kalau TNT Max akan hadir setiap hari jam 12:30 siang untuk menemani istirahat makan siang teman-teman semua. Kali ini ada berita soal Honda yang merubah total motornya, sasis, mesin, aero. Tapi mengapa Zarco masih marah-marah? Apakah motornya kembali loyo? Dan juga Marc Marquez yang akan tiru Pecco Bagnaia, dan setelahnya akankah dia akan mengalahkannya setelah tahu rumusnya mengendarai Ducati? Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Johann Zarco, pembalap asal Prancis ini mengatakan ke semua pembalap Honda MotoGP harus menghormati perkembangan musim dingin dari pabrikan Honda, meskipun Romano Albesiano sudah mengambil alih sebagai direktur teknis. Perekrutan Albesiano dari Aprilia untuk memimpin tim teknis Honda menandai perubahan personel yang besar bagi pabrikan Jepang itu, yang tahun kemarin finish paling mendasar di klasemen konstruktor pada tahun 2024. Albesiano secara resmi memulai perannya pada bulan Januari kemarin, yang berarti dia baru memiliki pengaruh yang kecil terhadap pekerjaan pengembangan yang telah dilakukan Honda selama musim dingin menjelang uji coba pramusim Sepang hari ini. Zarco dari LCR yakin Albesiano mampu memberikan ide kepada staf teknis Honda tentang motornya. Tetapi, mengatakan mereka jelas tidak bodoh dan pekerjaan mereka tidak boleh dianggap remeh. Ketika Zarco ditanya apakah Albesiano telah mempengaruhi pengembangan sepeda, Zarco menjawab, sulit untuk dikatakan. Saya yakin dia sudah memberi ide. Tapi kalau kita pertimbangkan, pekerjaannya baru dimulai Januari lalu. Honda sudah menyiapkan ini semua sebelum dia bisa bergabung dan berpartisipasi menyumbangkan pikirannya. Mereka tidak bisa menunggu ide-ide Romano di awal Januari dan berkata, "Oke, kami akan menyiapkan segalanya untuk akhir Januari." Kita harus menghormati itu dan melakukannya karena ide-ide yang sekarang akan diuji Honda juga jelas bukan ide-ide konyol. Satu-satunya orang yang mungkin mengetahui beberapa rahasia kesuksesan di MotoGP saat ini adalah Gigi Dalikna. Tapi dia bukan orang yang menandatangani kontrak dengan Honda. Saya kira Albesiano bisa memberikan ide sekarang. Tapi kita harus meneruskan apa yang harus direncanakan yang sudah disiapkan dari November sampai sekarang. Johann Zarco menjelaskan rencana Honda di Sepang. Honda sudah ada di Sepang saat ini. Dengan Zarco mencatat bahwa apa yang dia lihat tampak cukup mirip dengan apa yang dia uji di tahun lalu. Dari apa yang saya lihat saat ini, sepedanya cukup mirip tetapi mereka melakukan banyak hal yang berbeda. Kami harus memilih sasis besok. Itu akan menjadi target pertama kami. Mereka juga punya beberapa proyek pada mesin. Tapi mungkin bukan yang terbaik di Malaysia. Selain itu, pada hari terakhir kami akan mengerjakan hal-hal aero. Sekarang, dengan pengalaman yang ada, saya tidak akan mengharapkan sesuatu yang bisa langsung memberikan saya semangat dan memberikan saya perasaan bahwa saya bisa langsung berjuang untuk podium. Karena saya melihat kerja keras saya. Tapi saya tahu bahwa sulit untuk menyatukan semua hal. Orang Jepang memang melakukan perubahan, tapi terkadang perasaannya sama saja. Memang diakui tidak mudah untuk membuat langkah perubahan untuk maju yang besar. Namun, dengan kerjasama yang dibuat dengan Romano Albesiano sekarang, saya rasa segalanya akan berjalan baik. Dia cukup terkesan dengan potensi yang dimiliki Honda. Dan saya menyukai ini, karena perasaan ini sama dengan yang saya miliki dan saya rasakan setahun yang lalu. Dia mengalami hal yang sama. Jadi senang rasanya mengetahui bahwa kita merasakan hal yang sama di satu titik. Jadi, mungkin maksud Zarco adalah untuk para rider Honda, jangan mengesampingkan yang sudah dilakukan oleh insinyur Jepang, meskipun sudah kedatangan direktur teknis baru. Karena Honda juga sudah melakukan update-update-nya, meskipun sama saja. Tapi harapannya adalah percaya pada prosesnya, dan berharap Romano bisa meneruskan yang sudah baik dan merubah yang perlu diubah.
Berita kedua datang dari Ducati. Marc Marquez mengatakan tujuan utamanya dalam tes pramusim hari ini adalah untuk mencoba belajar dari rekan tim pabrikannya, yaitu Pecco Bagnaia. Dan setelah itu, baru. Setelah berhasil membangun kembali karirnya sebagai pembalap pabrikan yang sempat terhenti di skuad Gresini tahun lalu, Marquez kembali ke status pabrikan pada tahun 2025. Dengan menjadi bagian dari tim pabrikan Ducati bersama juara kelas utama ganda Pecco Bagnaia. Sementara semua pembicaraan sepanjang musim dingin berkisar pada potensi perselisihan antara keduanya, Marquez mengatakan Bagnaia akan tetap menjadi rujukannya dalam uji coba pramusim karena dia tahu banyak hal. Marc Marquez berkata, "Tentu saja saya tak sabar untuk memulai pramusim. Terutama karena saat Anda berada di tim pabrikan dan melihat jadwalnya, Anda punya banyak hal untuk dicoba. Hal-hal kecil, hal-hal besar. Tetapi pekerjaan penting ada di sini, di uji coba Malaysia ini. Terutama karena kami harus memilih cara yang benar. Mencoba bekerja sama dengan Pecco dan seluruh tim untuk menemukan basis terbaik. Dalam 9 hari, kami akan menjalani 5 hari pengujian. Jadi, kami harus fokus. Saat ini, saya hanya memiliki pengalaman 1 kali tes di Barcelona, dan kami memiliki komentar yang kurang lebih sama. Ini penting dan lebih mudah bagi para teknisi. Namun sejak saat itu, Ducati memiliki semua fasilitas untuk mencoba menyesuaikan motor dengan semua pengendara. Tetapi, ini adalah sepeda yang bekerja dengan baik dan ketika sepeda bekerja dengan baik, maka itu sudah dalam kendali Anda. Saat ini, saya ingin memahami situasi dengan baik. Mencoba belajar dari Pecco karena dia sudah berpengalaman bertahun-tahun di garasi ini. Dia tahu banyak hal. Dan sejak saat itu, selangkah demi selangkah, lebih cepat di lintasan balap. Bagnaia telah menjadi pembalap Ducati sepanjang karir MotoGP-nya. Dan secara statistik, kini menjadi pembalap tersukses Ducati sepanjang masa. Di sisi lain, Marquez memiliki waktu yang terbatas dengan tim Ducati barunya. Tetapi, mengatakan, pada peluncuran tim bulan lalu di Italia, dia telah mengenal krunya dengan lebih baik. Marquez mengatakan, tentu saja saya merasa baik-baik saja. Tetapi saya akan merasa lebih baik setelah tes pertama, dan saya akan merasa lebih baik lagi setelah balapan pertama. Karena saya mencoba memahami cara mereka bekerja. Ini sedikit berbeda, dan saya harus beradaptasi dengan pekerjaan itu. Sejak saat itu, saya mulai mengenal orang-orang di sana, karena di Madonna di Campiglio, saya lebih mengenal para petinggi, dan sekarang saya mulai mengenal para mekanik, terutama Marco Rigamonti, yang akan menjadi kepala teknis saya. Jadi ya, dari titik itu, cobalah untuk memahami dengan baik apa yang kita butuhkan untuk bisa melaju cepat di lintasan balap. Itu yang terpenting. Nah, kalau kita menilik kata-kata dari Marc Marquez yang mengatakan kalau mencoba belajar dari Pecco dan sejak saat itu selangkah demi selangkah lebih cepat di lintasan balap, tentu target Marc Marquez adalah mengalahkan Pecco Bagnaia tentunya. Seperti apa nih? Sulit? Mudah? Atau akan menjadi tontonan yang menarik seperti ketika Pecco dan Martin habis-habisan saling melawan di sirkuit Malaysia tahun lalu? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.